Niat ingin bersaing di Liga Champions dan merebut gelar Liga Inggris musim depan, Arsenal justru mendatangkan pemain lemas, letih, lesu macam Kai Havertz. Kalau kata Tretan Muslim sih, why? Karena bakal jadi pertanyaan besar kenapa Arsenal ngebet banget dengan pemain berkebangsaan Jerman itu. Belum lagi bandrol yang ditetapkan oleh manajemen Chelsea terbilang tak masuk akal untuk kualitas Havertz yang biasa saja. Meski begitu, tampaknya Mikel Arteta punya alasan sendiri untuk transfer kali ini. Perlu diingat, dalam beberapa musim terakhir Arsenal jarang mendatangkan pemain flop. Pergerakan transfernya selalu tepat. Lihat saja bagaimana moncernya Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, hingga yang terbaru Leandro Trossard. Tapi kenapa yang dipilih Havertz? Untuk menjawab itu, mari kita ulas bersama. Seperti yang sudah disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano, status Kai Havertz ke Arsenal kini sudah here we go. Sebelumnya, Arsenal telah menunjukkan minat yang sangat besar kepada punggawa Chelsea tersebut. Gayung bersambut, ternyata Havertz juga menginginkan kepindahan ke Emirates Stadium. Jadi keduanya merupakan komponen yang saling membutuhkan. Salah satu alasan Chelsea mau melepas sang pemain ke Arsenal adalah sisa kontrak Havertz. Dilansir 90 Min, Havertz masih menyisakan 2 tahun lagi dalam kontraknya. Namun, The Blues paham betul, kemungkinan sang pemain bakal jadi rebutan tim-tim besar di kemudian hari sangat kecil. Jadi ketika ketertarikan Arsenal datang, Chelsea pun mendengarkan tawaran mereka. Pihak klub pun tak mau melewatkan negosiasi ini dan beresiko kehilangan Havertz secara gratis dalam jangka waktu 2 musim ke depan. Meski urgensi menjual Havertz besar, Chelsea tampaknya nggak mau rugi-rugi banget dengan cara memasang harga tinggi. Menurut David Ornstein, Chelsea menginginkan 65 juta euro untuk Havertz. Awalnya The Gunners menolak, mereka menawar jauh di bawah angka tersebut. Namun Chelsea kekeh tak mau nurunin harga. Lucunya, alih-alih mundur, Arsenal malah menyanggupi harga tersebut. Itu jadi angka yang sangat mahal, mengingat Manchester City hanya membutuhkan 60 juta euro untuk mendatangkan Erling Haaland. Tentu tak salah apabila menyebut angka tersebut sangat tinggi untuk pemain sekelas Kai Havertz. Jika melihat permainannya di Chelsea musim lalu, kalian pasti setuju dengan pernyataan tersebut. Seirama dengan performa Chelsea, penampilan Havertz musim 2022-2023 jauh menurun ketimbang musim-musim sebelumnya. Memiliki posisi asli sebagai gelandang serang, Havertz justru lebih sering dimainkan sebagai striker tunggal musim lalu. Keputusan ini diambil oleh keempat manajer Chelsea karena minimnya opsi striker tajam di skuad Chelsea. Adanya Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling hingga Mykhailo Mudryk nyatanya tak bisa meningkatkan kualitas lini serang Chelsea musim lalu. Jadilah Havertz yang dikorbankan. Hasilnya, performa Havertz mengkhawatirkan. Pemain asal Jerman itu hanya mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 35 pertandingan Liga Inggris musim ini. Sebelum itu, Havertz dikenal sebagai ujung tombak Chelsea asuhan Thomas Tuchel. Ia bersinar di pertandingan penting seperti final Liga Champions musim 2020-2021 melawan Manchester City dan final Piala Antar Klub kontra wakil benua Amerika, Palmeiras. Sementara musim lalu ia mendapat predikat sebagai striker mandul dari komentator sepak bola ternama Andy Townsend. Diwawancarai oleh Talksport, Townsend menambahkan kalau Havertz merupakan pemain paling aneh di Eropa lantaran tak memiliki posisi bermain yang jelas. Sejauh ini belum ada yang bisa memastikan Havertz ini pemain jenis apa. Bahkan pelatih Chelsea sendiri sering kebingungan. Selain itu, Havertz bukan tipikal pemain yang doyan lari. Sebagai pemain sepak bola profesional, stamina Havertz sangat buruk. Jadi tak heran apabila kita jarang melihatnya turun membantu pertahanan saat tim mendapat serangan balik dari lawan. Tak memiliki stamina yang baik juga berimbas kepada kepekaan di lapangan. Menurut WhoScored, Havertz kurang cakap dalam mengatasi jebakan offside.
Dengan banyaknya kelemahan dan kesan buruk yang diberikan Havertz musim lalu, kenapa Arsenal begitu ngotot mendapatkan sang pemain sampai-sampai mengeluarkan dana yang begitu besar? Dilansir situs Transfermarkt, salah satu alasannya adalah usianya yang terbilang masih muda. Dan Mikel Arteta sangat baik apabila bekerja sama dengan pemain muda, yaitu 24 tahun. Mikel Arteta melihat Havertz yang kehilangan jati diri bisa menemukan kembali sentuhan terbaik di tangannya. Secara di musim perdana bersama Chelsea, Havertz sebenarnya bermain sangat baik. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu juga terbukti bisa jadi penyerang kreatif yang menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kemampuan itulah yang dilihat Arsenal dan berharap akan kembali timbul. Walau posisi bermain Havertz tak jelas, namun hal itu justru bisa menjadi senjata rahasia apabila jeli menggunakannya. Ketidakjelasan posisi bermain Havertz bisa jadi sebuah fleksibilitas yang dimanfaatkan untuk menunjang gaya bermain atau sebatas menambah variasi pola serangan. Rana perlu mengurangi biaya upah beberapa pemain untuk memperoleh sejumlah dana yang cukup untuk merekrut pemain baru pada musim depan. Alba adalah salah satu pemain yang ingin membantu Barca mengatasi krisis ini. Saat ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Jordi Alba setelah ia memperkuat Las Azulgrana selama 11 tahun. Beberapa klub melaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa bek veteran tersebut, termasuk Inter Miami. Diketahui bahwa Jordi Alba sekarang sedang dalam negosiasi aktif untuk bergabung dengan Inter Miami. Ini adalah kemungkinan yang sangat jelas. Bunyi cuitan Fabrizio Romano dalam akun Twitter pribadinya. Alba memiliki 2 proposal dari Saudi. Dia belum membuat keputusan akhir. Sang pemain akan menilai berbagai pilihannya dan memutuskan dalam minggu-minggu berikutnya. Imbu Fabrizio. Bukan rahasia lagi kalau Manchester United sedang mencari ujung tombak baru. Tapi dengan proses penjualan klub yang tak kunjung selesai, masih belum jelas siapa yang akan dibeli. Target utama Manchester United sebenarnya adalah Harry Kane, Victor Osimhen, dan Randal Kolo Muani. Tapi 3 pemain itu semakin jauh dari jangkauan. Erik ten Hag dikabarkan sudah pesimis bisa datangkan Harry Kane. Alasannya adalah harga yang masih terlalu mahal. Alasan lainnya juga Spurs yang benar-benar tak sudi menjual Kane ke rival mereka di Premier League. Harapan untuk mendatangkan sensasi Serie A Victor Osimhen juga harus kandas. Napoli dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk memperpanjang kontraknya. Begitu juga dengan Randal Kolo Muani yang sepertinya lebih memilih ke Bayern Munchen. Tapi masih ada satu pemain yang bisa MU dapatkan, yaitu Rasmus Højlund dari Atalanta. Kabarnya ia merupakan fans United sejak kecil. Ia juga sudah menolak tawaran dari Bayern Munchen baru-baru ini demi bisa ke Old Trafford. Højlund si Haaland 2.0. Setelah datang ke Atalanta dari klub Austria Sturm Graz di musim 2022-23, ia langsung jadi sensasi di Serie A. Di awal musim, Højlund sebenarnya lebih sering jadi pemain pengganti. Sejak bulan September sampai Desember 2022, ia hanya 4 kali jadi starter di Serie A. Tapi masuk ke tahun 2023, Højlund mulai menunjukkan tajinya. Ia mulai masuk dalam skuad utama Atalanta secara reguler. Ia mencatat 4 gol dari 4 pertandingan pertama di tahun 2023. Pemain asal Denmark itu pun langsung banjir pujian, tak terkecuali dari bos Atalanta, Gianpiero Gasperini. Højlund memiliki semangat, energi, intensitas, dan juga kualitas teknis yang luar biasa. Dia sangat cepat, bisa berlari sejauh 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Saya yakin dia akan punya karir yang hebat. Højlund masih punya ruang untuk mengembangkan performanya. Puji Gasperini dikutip dari Goal.com. Di tingkat tim nasional, ia juga tampil luar biasa. Pemain berusia 20 tahun itu sebenarnya tidak ikut dalam skuad Piala Dunia 2022. Tapi itu tidak mematahkan semangatnya. Ia langsung mencetak hat-trick di laga lawan Finlandia dalam laga pembukaan kualifikasi Euro 2024. Højlund terus bersinar bersama Atalanta setelah jeda internasional usai.
Ia menyelesaikan musim 2023 ini dengan mencetak 10 gol dan 4 assist dari 34 penampilan di semua kompetisi. Postur tubuh yang tinggi besar, larinya cepat dan efektif dalam mencetak gol, membuatnya dijuluki sebagai The Next Haaland. Usianya yang masih sangat muda yaitu 20 tahun juga membuat banyak klub elit Eropa mengincarnya. Meskipun kontraknya di Atlanta masih tersisa sampai 2027, tapi ia sudah siap untuk pindah, dan Manchester United bisa jadi tempat terbaik baginya untuk berkembang lebih jauh lagi. Fans Manchester United. Manchester United dikabarkan masih jadi yang terdepan dalam perburuan Haaland. Terlebih lagi, Haaland sudah belak-belakan mengatakan kalau dirinya adalah penggemar United. Itu ia katakan saat ditanyai soal kemungkinan pindah ke Old Trafford. Saya tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa saya adalah fans Manchester United. Jadi secara personal, pindah ke Manchester United adalah hal yang sangat besar bagi saya, ungkap Haaland dikutip dari Sportskida. Dilansir dari Express.uk, Rasmus Haaland benar-benar ingin pindah ke Manchester United. Sang pemain bahkan mendesak Atlanta untuk bisa melepaskannya ke Manchester United. Kabar lain juga menyebutkan kalau Haaland siap menolak tawaran dari Bayern Munchen demi bisa bergabung bersama Setan Merah. Manchester United memang bukan satu-satunya klub yang tertarik dengan Haaland. Salah satu pesaing terbesar United adalah Bayern Munchen. Dilansir dari Daily Mail, Haaland kini sudah masuk dalam target transfer Bayern musim ini. Selain itu, kendala lain yang membuat MU masih belum mengamankan Haaland adalah harganya yang mahal. Atalanta tampaknya ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya mengetahui Haaland diminati banyak klub elit Eropa. Atlanta mematok harga sebesar 86 juta pound sterling untuk sang pemain. Sebagai perbandingan, Manchester City mendatangkan Haaland dari Dortmund dengan harga 51 juta pounds musim lalu. Meskipun begitu, Erik ten Hag masih punya rencana lain untuk dapatkan Haaland. Dilansir dari Express.uk, ten Hag siap menukar beberapa pemainnya untuk memuluskan rencana transfer Haaland. Para pemain tersebut diantaranya adalah Amad Diallo, Facundo Pellistri, Anthony Elanga, atau bahkan Anthony Martial. MU butuh striker. Terakhir, Erik ten Hag saat ini membutuhkan seorang ujung tombak. Manchester United finish di peringkat 3 musim 2022-23 kemarin. Itu bukan posisi yang buruk, tapi catatan gol MU sangat mengkhawatirkan. Krisis mencetak gol utama sudah jadi masalah MU sejak Ten Hag datang. Marcus Rashford memang tampil luar biasa sebagai pencetak gol terbanyak klub musim kemarin. Tapi itu tidak cukup. Posisi naturalnya adalah seorang sayap. Ia bukan penyerang tengah. Sementara itu Martial tidak bisa menjaga kebugaran selama 1 musim penuh. Ia rawan dengan cedera sehingga tak bisa diandalkan sebagai pemain utama reguler. Ten Hag sampai harus meminjam Wout Weghorst di pertengahan musim. Tapi 2 gol dari 31 penampilan membuktikan kalau Weghorst masih belum berada di level MU. Manchester United butuh striker tengah yang tajam dan agresif. Seperti era Sir Alex dulu, MU selalu punya striker yang ditakuti di Premier League. Haaland diharapkan bisa memenuhi ekspektasi itu nantinya. Bienvenido José Lu. Striker bernama lengkap José Luis Mato San Martin itu kini resmi berseragam Real Madrid. Banyak orang kini bertanya-tanya apakah ia adalah sosok pengganti yang sepadan dari Benzema. Namun justru di balik itu semua, kisah perjalanan karirnya yang unik menjadi menarik untuk disorot. Bagaimana sih sepak terjang bomber baru Los Blancos ini? Masuk ke Akademi Real Madrid adalah suatu peningkatan karirnya setelah ia menimba ilmu awalnya di Akademia Celta Vigo. Ia bertahan 2 musim di Valdebebas, yakni sejak musim 2010-11 hingga 2011-12. Selama digembleng di Real Madrid Castilla, ia sempat memukau dibanding rekan-rekan seangkatannya, macam Alvaro Morata. Ia bahkan melampaui apa yang dicapai Morata di musim 2011-12. José Lu mampu mengoleksi 26 gol, jauh dari perolehan gol Morata yang hanya 18 gol. Yang lebih mengesankan lagi, ia sudah pernah mencetak gol bersama tim Real Madrid senior. Gol debutnya itu terjadi ketika ia dimasukkan Jose Mourinho di laga terakhir La Liga 2010-11 melawan Almeria.
Laga yang berkesudahan 8-1 itu, Joselu menyumbang 1 gol dari 6 menit waktu bermain yang diberikan padanya. Tapi sayang, prestasinya itu seperti tak dianggap oleh Real Madrid. El Real lebih memilih penyerang lain yang diberi kesempatan untuk menempa karir di tim senior seperti Morata, Jose Callejon, Marco Asensio, maupun Jesse Rodriguez. Joselu akhirnya memilih melancong ke negeri di mana ia dilahirkan, yaitu Jerman. Joselu kembali ke tanah kelahirannya itu dengan bergabung bersama Hoffenheim. Selama di Bundesliga, ternyata bukan cuma Hoffenheim saja yang pernah ia singgahi, melainkan juga Frankfurt dan Hannover. 3 musim lamanya Joselu merasakan atmosfer Bundesliga. Melihat torehan golnya kalau menurut Transfer Market, Joselu sebenarnya tak buruk-buruk amat. Di Frankfurt misalnya, ia berhasil mencetak 14 gol. Begitupun ketika di Hannover dengan 10 gol. Nah, dengan catatan itu, ia kemudian dilirik oleh klub Liga Inggris Stoke City. Stoke City ketika itu juga dihuni banyak pemain dari Spanyol seperti Marc Muniesa dan Boyan Craig. Joselu membela Stoke City selama 1 musim setengah, namun pengalaman pertamanya di Liga seketat Inggris tak begitu mengesankan. Hanya 4 gol dan 3 assist selama di Stoke City. Peluang Joselu untuk menaikkan karirnya di Liga Inggris kembali terbuka setelah Newcastle merekrutnya di musim 2017-18. The Magpies ketika itu masih bergerilya memburu pemain Spanyol di bawah Rafael Benitez. Tapi, lagi dan lagi, Joselu membuang peluang besar untuk menaikkan karirnya. Bayangkan saja, dari 52 laga yang dilakoninya selama 2 musim di St. James Park, ia hanya mengoleksi 8 gol dan 2 assist. Titik balik performa Joselu justru terletak pada keputusannya untuk kembali ke La Liga. Di saat usia sudah semakin menua, ia lebih memilih hidup tenang di Spanyol. Keputusannya itu berbuah manis setelah ia mampu kembali menjaga performa dan golnya saat berseragam Alaves selama 3 musim beruntun. Dilansir dari AS, ia mampu melebihi torehan 10 gol setiap musimnya. Musim 2019-20 dengan 11 gol, 2020-21 juga dengan 11 gol, serta di musim 2021-22 dengan 14 gol. Torehan tersebut membuat kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Joselu tak dipungkiri kembali disegani sebagai salah satu bomber house goal yang ada di Spanyol. Namun sayang, torehan ciamiknya itu tak mampu membawa Alaves bertahan di La Liga. Di saat kontraknya habis, Joselu malah dihadapkan pada nasib degradasi klubnya itu. Untungnya setelah Alaves terdegradasi, ia masih ditampung oleh klub La Liga lainnya, Espanyol. Dengan status free transfer, selama semusim Joselu mengukir namanya di klub asal Katalan. Keran gol Espanyol musim ini tak dipungkiri berkat jasanya. Total 17 gol yang ia koleksi musim ini. Tak hanya soal gol, soal expected goals-nya pun menurut Elfbrave meningkat dari 12,9 di musim terakhirnya di Alaves menjadi 14,5 di Espanyol. Berkat torehan itu, ia juga ditahbiskan sebagai penerima Zara Trophy Awards, sebuah penghargaan top skor bagi pemain asal Spanyol. Ia menerima penghargaan itu dengan mengungguli Borja Iglesias, 15 gol, Alvaro Morata, 13 gol, serta Iago Aspas, 12 gol. Tapi kembali, torehan ciamiknya itu tak mampu membuat Espanyol lolos dari degradasi. Tapi di sisi lain, sebuah keberuntungan hadir padanya. Dengan menipisnya stok striker La Furia Roja, akhirnya Joselu dipanggil oleh pelatih baru Spanyol, Luis de la Fuente. Baginya, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Joselu tak mengira ia baru bisa memakai seragam kebanggaan negaranya itu di usia 33 tahun. Tak salah De La Fuente memilih Joselu. Meski sering menjadi pemain pengganti, penampilannya terbukti lebih ampuh daripada striker Spanyol lainnya. Itu terbukti di laga debutnya melawan Norwegia. Ia menjadi super sub yang justru mampu mencetak brace bagi Spanyol. Lebih spesialnya lagi, di semifinal UEFA Nations League 2023 melawan Italia, ia menjadi penentu kemenangan La Furia Roja berkat golnya di menit 88. Penampilan mengesankan Joselu itu kemudian mampu disempurnakan di laga final kala menghadapi Kroasia. Ia berhasil menjadi bagian skuad Spanyol dalam merengkuh trofi UEFA Nations League 2023.
Kontroversi merajalela di klub sepak bola raksasa Manchester United setelah salah satu pemain terbaiknya De Gea mengancam untuk hengkang di musim panas ini. Pasalnya, De Gea merasa tidak ikhlas dengan pengurangan gajinya yang baru saja diumumkan. Kiper Manchester United David De Gea diprediksi bakal hengkang dari klub pada musim panas ini setelah menghabiskan 12 tahun di Old Trafford. De Gea disebut-sebut tak menyetujui perubahan yang ada dalam kontrak barunya. De Gea yang berusia 32 tahun kontraknya akan berakhir pada akhir bulan ini. Kabarnya Manchester United bersedia melepas kiper asal Spanyol itu dengan status bebas transfer. Melansir The Mirror, sebenarnya Manchester United dapat memperpanjang masa kontrak De Gea selama 1 tahun lagi, namun memutuskan untuk tidak melakukannya saat sedang berdiskusi tentang kontrak baru untuk sang pemain Spanyol. Manchester United berharap De Gea setuju untuk mengurangi gajinya yang saat ini mencapai 375.000 pounds per minggu demi mempertahankan posisinya di Old Trafford. Namun informasi dari pihak klub menyatakan bahwa proses negosiasi terlihat buntu. Dan hingga saat ini De Gea menolak untuk menyetujui pengurangan gaji. Oleh karena itu, kemungkinan besar ia akan memilih untuk meninggalkan Manchester United. Manchester United persilahkan De Gea tinggalkan klub. Manchester United telah mengumumkan daftar pemain belakang mereka untuk musim 2023-2024 pada hari Jumat yang lalu. Meskipun De Gea tidak tercantum dalam daftar itu, klub menegaskan bahwa mereka masih membuka peluang untuk bernegosiasi kontrak dengan pemain Spanyol tersebut. Dalam daftar yang dipertahankan oleh United, termasuk penjaga gawang Tom Heaton, striker muda Matteo Mejia, dan pemain-pemain U21 Tom Huddlestone. Semuanya telah ditawari kontrak baru. Tidak termasuk De Gea dalam daftar tersebut menunjukkan kemungkinan ia akan dilepas dari United pada musim panas ini. Jika situasi tersebut terjadi, United harus merekrut kiper utama yang baru. Saat ini, Heaton dan pemain muda Nathan Bishop adalah satu-satunya opsi jika De Gea meninggalkan klub sebagai agen bebas dan Dean Henderson pindah dengan status transfer tetap. Manchester United telah susun target kiper baru. Erik ten Hag, manajer MU, berminat merekrut penjaga gawang lain meskipun De Gea tetap di klub. Mereka telah menetapkan Jordan Pickford dari Everton, Andre Onana dari Inter Milan, dan Diogo Costa dari FC Porto sebagai target mereka. De Gea merupakan pemain dengan masa bakti terpanjang di Manchester United setelah bergabung dari Atletico Madrid dengan nilai transfer sebesar 18,9 juta pounds pada tahun 2011. Selama bermain untuk United, ia telah tampil sebanyak 545 kali dan berhasil meraih gelar Liga Premier, Liga Eropa, Piala FA, 2 Piala Liga, dan 3 Community Shield di Old Trafford. Ten Hag harapkan De Gea bertahan di Manchester United. Penjaga gawang United asal Spanyol itu memiliki prestasi terbaik dalam mencatatkan clean sheet atau gawang tidak kebobolan dengan jumlah 190 kali, melampaui prestasi sebelumnya yang dicatatkan oleh Peter Schmeichel sebanyak 180 kali. Ia juga menempati peringkat ke-7 dalam daftar penampilan terbanyak sepanjang sejarah klub. Ten Hag sejatinya mengharapkan De Gea mau menerima pengurangan gaji dan tetap berada di klub. Saya berpikir kami menginginkannya untuk bertahan dan dia juga ingin bertahan. Jadi saya percaya kami akan menemukan solusinya bersama-sama, ujar Ten Hag. Berita yang dilaporkan oleh Manchester Evening News pada Sabtu 17 Juni 2023 menyatakan bahwa Erik ten Hag, si pelatih, mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan De Gea. Namun, ia tidak dapat menjamin bahwa kiper berpengalaman tersebut akan tetap menjadi penjaga gawang utama Manchester United pada musim depan. Sering blunder tapi Ten Hag membela. Di musim ini, De Gea mencatatkan diri sebagai salah satu penjaga gawang yang paling sering melakukan kesalahan di Liga Inggris.
dengan total 4 kali kesalahan yang sama dengan Hugo Lloris dari Tottenham Hotspur. Namun menurut Erik ten Hag, De Gea merupakan salah satu anggota tim yang memiliki dampak terbesar di skuad mereka dalam sepanjang musim ini. Prestasi Manchester United menempati posisi ketiga di klasemen akhir Premier League tidak terlepas dari kontribusi De Gea yang berhasil mencatatkan 17 kali menjaga gawang bersih, yang merupakan yang terbanyak dari seluruh penjaga gawang di Liga Inggris. Menurut pandangannya, setiap pemain memang berpeluang melakukan kesalahan. Namun, hal tersebut tidak akan menurunkan kredibilitas De Gea sebagai penjaga gawang top Manchester United dalam sejarah. Sekarang saya tidak ingin membahas kritik karena seluruh tim telah tampil baik sepanjang musim ini, termasuk David De Gea, ujar Ten Hag yang dikutip dari ESPN. Performanya luar biasa di musim ini, tegasnya. Cristiano Ronaldo cetak rekor dengan penampilan ke-200 bersama tim nasional Portugal. Sementara itu, Neymar batal hengkang dan akan bertahan di PSG. Simak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil lengkap kualifikasi Euro 2024. Kualifikasi Euro 2024 memasuki matchday keempat. Laga Islandia versus Portugal digelar pada Selasa waktu setempat. Hasilnya, Portugal berhasil mengalahkan Islandia dengan skor 1-0 melalui gol Cristiano Ronaldo. Sementara itu, Belgia bertanding melawan Estonia di Lilleküla Stadium, Tallinn. Hasilnya, Belgia mampu mengalahkan Estonia dengan skor 3-0. Di tempat lain, Norwegia juga sukses mengalahkan Cyprus dengan skor 3-1. Dan berikut adalah hasil lengkap kualifikasi Euro 2024 pada Rabu dini hari tadi. Cristiano Ronaldo catatkan penampilan ke-200 bersama tim nasional. Cristiano Ronaldo belum berhenti mencatatkan rekor. Bintang berusia 38 tahun itu baru saja mencetak rekor usai mencatatkan penampilan ke-200 bersama tim nasional saat Portugal menghadapi Islandia pada dini hari tadi. Sebelum laga dimulai, diadakan seremonial penghargaan kepada Cristiano Ronaldo. Ia menerima piagam dari Guinness World Record atas prestasinya menjadi pesepak bola pertama yang mencapai 200 caps bersama tim nasional. Chelsea umumkan Christopher Nkunku jadi pembelian pertama. Chelsea secara resmi telah mengumumkan kedatangan striker baru mereka, Christopher Nkunku. Pesepak bola 25 tahun itu telah menyepakati kontrak berdurasi 6 tahun di Chelsea. Proses transfer Nkunku ke Stamford Bridge sendiri sudah berlangsung lama. Ia diklaim sudah melakukan tes medis sejak 2 Oktober 2022. Sang striker sendiri kini sudah siap untuk menerima tantangan baru bersama Chelsea. N'Golo Kante resmi gabung Al-Ittihad. Gelandang asal Prancis, N'Golo Kante resmi bergabung ke klub Arab Saudi Al-Ittihad. Kabar tersebut diketahui setelah Al-Ittihad resmi memperkenalkan Kante melalui akun Twitter resminya pada Selasa waktu setempat. Kabarnya Kante akan dikontrak selama 4 tahun hingga 2027 dengan gaji sebesar 25 juta euro per musimnya. Merapatnya Kante ke Al-Ittihad sekaligus membuatnya menjadi tandem dari rekan senegaranya, yakni Karim Benzema. Son Heung-min tolak pindah ke Liga Arab Saudi. Son Heung-min sebelumnya dikabarkan sempat memperoleh tawaran untuk meninggalkan Tottenham menuju Liga Arab Saudi. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, Son pada akhirnya menolak kesempatan main di Liga Arab Saudi. Keinginan Son untuk bertahan tentu saja menjadi kabar baik bagi Tottenham Hotspur. Pasalnya, The Lily-Whites diperkirakan bakal kehilangan 2 pemain bintang yakni Hugo Lloris dan Harry Kane pada musim panas ini. Manchester United sudah menyerah kejar Victor Osimhen. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memiliki kabar seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas ini. Ia menyebut bahwa setan merah sudah menyerah untuk mencoba merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Manchester United mundur dari perburuan Osimhen setelah mengetahui harga jualnya. Napoli memang membandrol harga yang sangat tinggi untuk Osimhen. Mereka menginginkan uang sebesar 150 juta euro untuk jasa sang striker. Manchester City segera amankan jasa Mateo Kovacic. Manchester City memang sedang mencari gelandang baru. Mereka mempersiapkan kepergian Ilkay Gundogan yang berpeluang pergi di musim panas. Pep Guardiola pun tidak butuh waktu lama untuk mencari pengganti Gundogan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester City sudah memasuki tahap akhir dalam transfer Mateo Kovacic. Saat ini kedua tim masih mencari jalan tengah perihal harga, namun mereka optimis kesepakatan bisa segera tercapai.
Juventus diklaim telah permanenkan Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik bergabung ke Juventus dengan status pinjaman pada musim panas lalu. Milik mencatatkan 39 penampilan untuk Juventus musim lalu. Striker berusia 29 tahun itu pun menyumbangkan 9 gol dan 1 assist. Dilansir Sky Sport Italia, Juventus tampaknya puas dengan performa Arkadiusz Milik. Bianconeri pun diklaim telah menyelesaikan pembelian sang penyerang dari Marseille dengan harga 6 juta euro pada musim panas ini. Batal hengkang, Neymar bakal bertahan di PSG. Neymar sebelumnya dikabarkan ingin pergi dari PSG, di mana Chelsea dan Manchester United digosipkan tertarik merekrutnya. Namun menurut L'Equipe, situasinya kini sudah berubah di mana Neymar ingin bertahan di PSG. Menurut laporan tersebut, Neymar ingin bertahan di PSG karena Luis Enrique disebut-sebut akan menjadi manajer baru PSG untuk musim depan. Enrique adalah sosok yang menangani Neymar saat ia meraih treble di Barcelona. Tawaran kedua Arsenal untuk Declan Rice ditolak West Ham. Arsenal harus kembali menemui kekecewaan dalam usaha mereka mendapatkan tanda tangan Declan Rice. Pasalnya menurut Fabrizio Romano, tawaran resmi kedua yang dilepaskan The Gunners kepada West Ham telah ditolak. Menurut laporan itu, Arsenal telah menawarkan biaya transfer sebesar 75 juta pound sterling disertai bonus 15 juta pound sterling. Meski tawaran kedua mereka telah ditolak, Arsenal masih yakin bisa mendapatkan jasa Declan Rice. Kylian Mbappe disebut dirinya layak menangkan Ballon d'Or. Lionel Messi disebut pantas mendapatkan gelar Ballon d'Or setelah membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Selain itu, dirinya juga menorehkan 21 gol dan 20 assist bersama PSG. Namun, Mbappe yakin bisa menangi Ballon d'Or tahun ini. Mbappe sendiri menjadi top skor di Liga Prancis pada musim lalu. Ia juga membantu timnas Prancis menembus final Piala Dunia 2022. Meski gagal jadi juara, Mbappe jadi top skor di Piala Dunia dengan koleksi 8 gol. Diincar Barcelona, Inter Milan bandrol Marcelo Brozovic. Barcelona sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Marcelo Brozovic pada musim panas ini. Sang juara La Liga ingin menambah kekuatan di lini tengah selama bursa transfer sekaligus mencari pengganti Sergio Busquets. Kini Inter Milan dikabarkan telah mematok harga transfer Marcelo Brozovic. Dilansir Calcio Mercato, tawaran sekitar 30 juta euro atau setara dengan 492 miliar rupiah diklaim cukup membuat Inter melepas sang gelandang. Atletico Madrid ingin datangkan Pierre-Emile Højbjerg. Atletico Madrid dikabarkan tidak akan terlalu aktif di bursa musim panas ini. Namun, ada beberapa area dalam skuad yang ingin ditingkatkan oleh Diego Simeone. Pelatih asal Argentina itu ingin membawa gelandang bertahan baru. Dilansir oleh Relevo, nama terkini yang dikaitkan dengan klub ibu kota Spanyol tersebut adalah gelandang Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg. Tottenham sendiri diklaim tidak akan melepas sang gelandang dengan harga murah. Juventus persilakan Bonucci pergi musim panas ini. Cedera dan keputusan taktik Massimiliano Allegri membuat Bonucci hanya 16 kali tampil sebagai starter di musim 2022-2023. Jadi dengan kontrak yang hanya tersisa setahun, Juventus tak masalah jika ia pergi lebih cepat. Diberitakan Football Italia, manajemen Juventus telah menghubungi agen Bonucci dan sudah mengizinkannya mencari klub baru. Bianconeri memang ingin membangun ulang lini belakang mereka di musim depan dengan para pemain muda. Stefan de Vrij tolak tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Stefan de Vrij bisa dikatakan sebagai salah satu pemain andalan Inter Milan. Namun kontrak baik 31 tahun itu di Inter Milan akan habis di musim panas ini. Alhasil ada banyak rumor yang beredar untuk bek asal Belanda tersebut. Namun rumor de Vrij hengkang di musim panas ini nampaknya tidak akan jadi kenyataan. Sang agen memastikan bahwa kliennya akan bertahan di Inter Milan meski mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari klub Arab Saudi. De Vrij sendiri diklaim akan menaikkan kontrak berdurasi 2 tahun bersama Inter hingga 2025. Arsenal ajukan tawaran ke Ajax untuk Jurriën Timber. Arsenal tengah berusaha memperkuat kedalaman skuad mereka pada musim panas ini. Kini menurut laporan The Athletic, Arsenal sudah mengajukan tawaran kepada Ajax senilai 30 juta pound sterling untuk memboyong Jurriën Timber. Namun Ajax diklaim menginginkan harga 50 juta pound sterling bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Kini negosiasi kedua klub dikabarkan masih terus berjalan. Meski begitu, Arsenal optimis dapat mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Manchester City dan Barcelona berebut tanda tangan Gundogan. Kontrak Gundogan di Etihad Stadium akan berakhir pada 30 Juni 2023. Sampai sekarang, gelandang asal Jerman itu masih belum menandatangani kontrak baru. Hal ini memunculkan spekulasi mengenai masa depan sang gelandang. Baru-baru ini, Pep Guardiola menegaskan bahwa mereka akan berusaha keras mempertahankan Ilkay Gundogan di Manchester City. Mereka pun siap bertarung dengan Barcelona yang diklaim tertarik mendatangkan Gundogan. Samai Kylian Mbappe, Erling Haaland jadi pemain termahal di dunia. Musim ini bisa dibilang sebagai musimnya Erling Haaland. Penyerang Manchester City itu sukses mencetak 52 gol dari 53 penampilannya. Ia juga sukses menjadi motor utama timnya memenangi 3 trofi utama pada musim ini. Dengan catatan tersebut, tak heran jika nilai pasar Haaland ikut melonjak. Menurut laporan Transfer Market, nilai pasar sang pemain kini mencapai 180 juta euro dan menyamai Kylian Mbappe sebagai pemain termahal di dunia.
Steven Gerrard tidak tertarik melatih di Arab Saudi. Belum lama ini Steven Gerrard diisukan bakal pindah ke Arab Saudi. Al-Ettifaq tertarik merekrut jasa pelatih asal Inggris itu, bahkan kedua pihak kabarnya sudah bertemu di Arab Saudi untuk membicarakan negosiasi transfer. Baru-baru ini Gerrard mengakui dirinya sudah bertemu perwakilan Al-Ettifaq di Arab Saudi. Kendati demikian, dia menolak tawaran melatih di sana. Ia mengaku kurang berminat dengan proyek yang ditawarkan Al-Ettifaq. Pergi dari Juventus, Angel Di Maria gabung Benfica. Bursa transfer musim panas 2023 sepertinya memunculkan banyak kejutan. Kini menurut laporan Fabrizio Romano, Angel Di Maria kemungkinan besar akan kembali ke klub lamanya Benfica setelah ia hengkang dari Juventus. Benfica dan Di Maria diklaim sudah mencapai kesepakatan secara pribadi. Klub asal Portugal itu hanya perlu menyelesaikan beberapa detail. Di Maria sendiri akan menerima kontrak berdurasi 1 tahun hingga Juni 2024 mendatang.